Tapi nggak apa-apa Bu, misalnya itu campur sama orang fakultas depan Bu, anak-anak fakultas depan. Nggak apa-apa, tapi kan nanti yang melaporkannya adalah tugasnya Akbar kan? Oh iya Bu, siap. Jadi saya nggak ikut kelompok siapa-siapa nih Bu, yang di kelas. Gimana? Berarti saya di kelas nggak ikut kelompok siapa-siapa nih Bu. Ikut kelompok, berarti saya nggak join siapa-siapa kan Bu di kelas Bu? Berarti personal ya. Kalau Iya Bu. misalnya Akbar mau ajak temennya dari ini untuk mengerjakan boleh. Misalnya nanti bagian apanya gitu. Udah kelar Nah, Bu. udah selesai? Udah, tinggal tadi memperbaiki roadmap tapi pagi tadi udah. Oh, Sudah semua. alhamdulillah. Tinggal di, kan hari ini terakhir submit Bu. Oh iya, template Iya. kemarin udah dikasih ya sama Akbar ya? Oh template ya Bu? Kalau nggak Eh, salah udah Bu. udah ya kalau nggak salah ya di kelas ya? Coba saya share lagi dah Bu. Tapi ada yang baru Bu, template yang baru katanya. Yang terbaru. Iya Bu. Silakan di apa di yang di kelas ini ada yang join yang Innovilas nggak? Yang lainnya? Oh enggak Bu. Nggak ada ya? Yang PKM aja berarti ya? Bu, aku mau nanya ulang Bu, yang minggu lalu kemarin kurang jelas Bu. Oh iya, Minggu lalu yang soal itu kan. Kameranya dong. Oh tunggu. Oh iya, Saya oke. setting dulu. Sebentar, saya buka aja dulu ya, sebentar ya. Tadi belum dibuka, tapi sambil nunggu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita masuk minggu wabarakatuh. ke-6 ya. Pembahasan untuk minggu ke-6 kita itu lebih untuk hari ini pembahasan tentang tugas besar kalian, di mana mungkin ada beberapa saya lihat yang sudah running, sudah berjalan, tapi masih juga ada beberapa mungkin yang on progress. Nah, tapi untuk keseluruhannya kita bahas hari ini untuk pertemuan kita yang ke-6, karena minggu depan itu yang ke-7 itu udah di akhir pertemuan ya. Nanti minggu ke-8 kita review progres dari tugas kalian. Oke, untuk sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Iya, boleh. Yang kan minggu lalu kurang jelas Bu, maaf. Jadi kan akhir bulan Oktober nih ayahku mau ajak kayak apa pengembangan kayak PKM, kayak pengembangan industri gula kan. Kayak gitu. Itu termasuk anunya Bu. Kalau ikut begitu kan kalau nggak salah pernah dengar kayak ada di Permuda kayak tugas besar, bisa diperjelas Bu kayak gimana itu? Programnya bikin apa itu, Ahmad? Itu kayak apa masyarakatnya diajar tentang strategi bisnis apa untuk bertahan di apa pasar kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau di keprofesian kan nama juga mata kuliah kita keprofesian IT ya. Berarti sebenarnya kalau Rahmat mau masuk ke PKM-nya, kegiatan PKM-nya boleh, tapi kegiatan Rahmatnya itu harus mengandung bidang yang IT-nya gitu. Harus Jadi IT ya? Iya, jadi silakan kalau misalnya mau disisipkan di bidang IT-nya. Sebentar, tadi bahas tentang apa? Industri gula. Industri gula. Pengembangan industri gula. Industri gula. Tapi gula. itu gula. Oh, gula. Nah, pembahasannya apa? Pengembangan ya, cara mengembangkan untuk industri gulanya ya? Masyarakatnya diajar untuk pengembangannya dengan apa? Diajarin tentang ekonomi dengan pasarnya, cara produksi dan sebagainya. Ya, itu mungkin untuk bidang ekonomi masuk, tapi untuk di IT, Rahmat harus pikirkan bidang IT apa yang mau di-sharingkan ke masyarakat agar knowledge yang Rahmat miliki tentang IT itu bisa tersampaikan kepada masyarakat. Itu PKM kan, pengabdian kepada masyarakat. Itu kita mengabdi kepada masyarakat agar ilmu yang kita miliki itu bisa dirasakan atau bisa kita sharingkan kepada masyarakat. Jadi banyak orang yang mendapatkan ilmu yang sudah kita punya di bangku kuliah. Begitu Rahmat. Jadi Rahmat kalau mau masuk di sistem apa, kalau masuk ke project itu boleh, tapi tetap project yang ditawarkan sama Rahmat harus mengandung atau berbau IT. Gitu. Silahkan dipikirkan, atau misalnya kalau enggak, Rahmat mengajarin apa gitu buat mereka. Kalau kemarin kalau di tentang pengembangan industri ya, gula ya. Kamu mengajarkan tentang apa? Cara mengelola pemasarannya dalam bentuk IT. Web ya gitu misalnya. Membuatkan web untuk memasarkan gulanya itu lebih sangat bagus lagi, pasti orang tuanya Rahmat sangat bangga, jadi berkembang kan proyeknya. Iya, selain hanya untuk mengenalkan tentang
cara mengembangkan industri gula, tapi juga menghadirkan IT di sana itu pasti akan lebih cepat gitu. Jadi kan nanti mau share tentang bagaimana industri gula itu biar bisa berkembang kan, ya salah satunya dalam bentuk memasarkan. Nah itu silakan nanti diajarkan bahwa memasarkan itu bisa menggunakan media IT gitu kan, media IT-nya bisa berbentuk web. Nah, Rahmat buatinlah web sederhana untuk industri, ya web sederhana untuk industri gula tersebut, dibuatin sederhana, boleh. Nanti harus ada foto-fotonya ya semua. Iya. Semua yang sudah menjalankan jangan lupa ambil foto untuk dokumentasi. Nanti harus dilampirkan di laporan. Oke, Ibu, mau nanya, Bu. Yang lain ya silakan, Akbar. Saya kan udah tergabung kelompok, Bu, di kelas, Bu. Nah, tapi kan saya juga InnoVillage, Bu. Gimana, Bu, kalau saya ninggalin yang kelompok saya juga, Ya, ntar mereka tinggal berdua, Bu. Oh, kalau mau dibawa gabung, lebih ke mata kuliah kita ya. Tapi sebenarnya itu kan nanti dilaporkan kan sama Akbar kan di InnoVillage-nya itu sendiri kan? Enggak, Bu. Saya itu sebenarnya udah bikin kelompok, udah ada kelompok kan, Bu, di kelas yang buat tugas ini. Nah, sedangkan saya juga kan ikut InnoVillage gitu, Bu. Kalau saya nggak ikut ngerjain yang kelompok saya, teman-teman saya cuma tinggal berdua, Bu, yang di kelas. Kasihan ngerjainnya dia jadi berdua doang. Terserah Akbar tentukan sendiri mau mengerjakan tugas yang mana. Nanti diobrolin aja sama temennya kalau mau ikut yang InnoVillage, itu berarti temennya berdua gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, sendiri juga sebenarnya nggak apa-apa. Toh nanti pelaksanaannya kan nggak bareng-bareng juga gitu kan. Terserah sih itu, nanti diobrolin aja sama temennya. Kalau misalnya gini, Bu, saya kan tetap ngumpulin InnoVillage, tapi saya bantu teman saya yang sudah janjian satu kelompok tadi, gimana, Bu? Iya, silahkan di belakang Akbar boleh bantu semua teman-temannya, nggak hanya 2 orang temannya itu, tapi semua teman-teman yang lain boleh sharing sama Akbar tentang apa yang sudah Akbar kerjakan. Jadi Akbar kan udah 1 step lebih dahulu mengerjakan ya. Nah, jika Akbar berkenan berbagi ilmu bukan untuk masyarakat desa aja, tapi berkenan berbagi ilmu sama teman-temannya dari PKM yang sudah dilakukan di InnoVillage itu, saya rasa insya Allah lebih baik. Teman-temannya juga kalau misalnya ada yang mau bertanya, Akbar bersedia gitu membantu. Bersedia nggak Akbar? Insya Allah dah, Bu. Insya Allah. Nah silahkan tuh Akbar sudah 1 step lebih awal mengerjakan, yang lain kalau misalnya ada kebingungan silakan. Nah, Bu, nanya lagi, Bu. Misalnya kan ikut yang itu sama bantu ikut teman juga boleh nggak? Yang kelompok? Boleh aja, nggak apa-apa. Oke. Nanti intinya sih kalian boleh diskusi di luar ataupun satu kelompok, karena memang nggak ada salahnya kita berbagi kan. Nah, sebaiknya kalau kita punya ilmu, semakin dibagi itu semakin banyak ilmu yang akan kita dapat gitu. Itu hukum alam ya, sharing and giving kan gitu ya. Itu pasti kita ketika memberi itu kita akan mendapatkan. Jadi apa yang kita beri itu akan kita dapatkan lagi yang lebih besar lagi. Silakan mau diskusi boleh. Abid boleh, Abid nanya apa, Abid? Ya. Kameranya, Abid. Gini Bu, untuk teknis pelaksanaannya kan ada itu yang pilihan kedua tentang penyuluhan Bu. Nah itu di proposal di tata caranya yang paling akhir kan ada tulisan pembuatan proposal. Nah itu ada persetujuan dari lembaga yang bersangkutan. Nah biasanya itu minta dari kampus dulu Bu. Saya kasih formnya ya. Saya kasih formnya. Nanti saya share di WhatsApp atau di LMS, tapi bentuk formnya seperti ini. Saya tampilkan. Formnya itu kayak kesepakatan kerjasama aja sih, tanda tangan mereka bahwa memang kita bekerja sama dengan mereka sebagai mitranya, seperti itu. Formnya itu seperti ini. Mudah-mudahan masih ada. Ibu, tapi itu kan Bu, didapatnya kalau proposalnya udah tembus kan Bu? Ya, kalau sebenarnya mau tembus mau enggak, kalau memang mereka sudah deal, kalau yang InnoVillage itu kalau udah tembus kan ya. Tapi kalau yang misalnya sudah ada, nggak apa-apa. Kalau misalnya mereka sudah bersedia untuk kerjasama, silakan. Oh iya Bu, makasih Bu. Kalau InnoVillage kan memang harus sudah approve baru. Tapi kan di InnoVillage juga kan sudah ada desa yang akan kita jadikan mitra kan?
Udah, Bu. Mau dia di-approve atau enggak, tetap udah jadi mitra kita. Nah, itu boleh dimintakan. Saya rasa mereka tidak akan keberatan. Mereka seneng kok dibantu sama kita. Iya, Bu. Seneng, Bu. Seneng, pasti. Siapa yang nggak seneng dibantu? Dan IT itu memang sangat menunjang untuk bidang apapun. Jadi, keberadaan kalian itu memang sangat ditunggu sama mereka. Nah, ini ada nih, surat kesediaan mitra Abdimas, ya, ini saya lihatin. Bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini bentuknya itu sama saya dikirimkan di LMS atau di WhatsApp GWA kita ya. Ini intinya seperti ini aja sih. Jadi lebih ke secara apa? Secara ini kita apa? Memberi kesepakatan untuk kerjasama sih. Kerjasama dalam pelaksanaan program kreativitas mahasiswa gitu. Seperti ini. Jadi ini bersedia bekerja sama dengan pelaksanaan kegiatannya apa. Disebutkan programnya. Nanti siapa ketuanya, terus nomor induknya, program studi apa, nama dosen pembimbing, sama perguruan tinggi. Nama dosen pembimbing boleh nama saya dicantumkan di sini. Nanti ini nama pemimpin mitranya yang memberikan tanda tangan dan cap. Seperti itu. Yang lainnya? Bu, aku mau tanya, Bu. Selamat. Nah, ini bahas tugas besar kan, Bu? Ya. Nah, itu ada yang di LMS tugas 5 dan 6. Itu yang mana duluan di-upload, Bu? Ada 2 itu, sama-sama deadline-nya. Oh ya? Iya. Hah, saya belum cek sebentar, rasanya sudah deh. Yang ada Dekominfo One Smart City, Bu. Oh, itu mah kalian memilih salah satu. Nggak harus semuanya, pilih salah satu contoh-contohnya seperti itu, gitu. Contoh-contohnya itu bisa dipilih salah satu, nggak semuanya. Jadi dipilih aja satu terus Iya. di-upload, Bu? Ya, salah satu Oh. hanya contoh-contoh saja. Nggak semua kalian kerjakan. Oh, kalau dikerjain semua nggak ada cukup waktunya. Salah satu aja dikerjain. Jadi dia itu Bu, Ini dibikin proposal gitu. Iya, itu tugas itu. Iya, tugasnya nanti itu. Oh, tahapan-tahapannya kalian ikuti aja apa? Tahapan-tahapannya ikutin yang ada di LMS, tapi saya sudah kasih template di LMS untuk yang bentuk PKM ya, yang Innovillage itu nanti kemarin kalau nggak salah aku udah ngasih ya di grup untuk template. Kalau mau ikut itu hari ini katanya terakhir untuk submit, silahkan begadang kalau mau ikutin yang apa Innovillage itu mengerjakan. Berarti kalau yang nggak ikut Innovillage ke PKM gitu aja. Ya. 56 ya. 56. Yang 6 ini yang 6 ini membuat tugasnya. Oh ya, ini starting ketemu sama mitra langsung. Kalian sudah mulai untuk pilih salah satu, mau alumni SMA kalian atau SMP kalian atau ke perusahaan atau ke pemerintahan yang relevan lah. Ya, kalian sudah mulai email, chatting, WA atau video conference ya, atau manual komunikasi, bisa langsung juga kalau misalnya aman di daerahnya dengan protokol kesehatan, boleh langsung diterapkan komunikasi. Awal kegiatan proyek kalian yang di minggu lalu itu sudah mulai diimplementasikan. Karena berikutnya kita akan membuat print screen untuk interview. Jadi interview kalian itu di print screen. Kalau misalnya interviewnya langsung, kalian record atau di foto. Kalau ada emailnya nanti di print screen juga. Nanti diinputkan itu di hard copy kalian. Itu harus ada bukti untuk foto kunjungan sama komunikasi dengan kelompok kalau misalnya berkelompok. Di lampiran, Bu, gitu. Iya, di lampiran laporan kalian. Saya sudah kasih di sini ya, saya lihatin. Saya perlihatkan. Biar kalian tahu bahwa ini sudah saya tampilkan. Atau sudah saya lampirkan untuk
Oke. Ini kelihatan LMS ya? Sudah saya tampilkan, kelihatan? Terlihat nggak? Terlihat, Bu. Nah, ini nih, di paling atas. Nih, bahasan tugas besar di awal tuh sudah saya clearkan ya. Jadi, salah satunya bisa buat web, atau buat aplikasi Android. Buat siapa? Buat mitra. Mitranya siapa saja yang relevan. Yang bisa menggunakan aplikasi yang sudah atau yang akan kalian buat. Ya, atau juga bisa mencari ide gagasan. Misalnya di suatu perusahaan ini dia sudah ada webnya, tapi kurang misalnya di sisi A, misalnya di sisi B, atau misalnya di apa? Di toko di e-commerce, sorry, di salah satu toko perusahaan penjualan dia sudah ada web untuk penjualan, tapi belum ada misalnya untuk check out-nya atau untuk buatkan tagihan ke user atau konsumennya. Nah, kalian boleh tambahkan ini untuk enhancement perbaikan dari sistem ya. Atau misalnya seperti ini nih, kalau misalnya sebelumnya di suatu sekolah itu belum ada sistem e-learningnya, bisa dibuatkan sama kalian sistem e-learningnya. Atau misalnya di satu sekolahan itu dia nggak paham tentang classroom misal ya. Kalau dulu kan classroom kita jarang gunakan, tapi kalau sekarang hampir rata-rata yang SD pun sudah menggunakan classroom kan. Nah, itu boleh kalian ajarkan cara menggunakan classroom. Atau misalnya kan bisa online ya, nggak harus datang ke sekolah untuk membuatkan pembelajaran daring gitu ya, untuk pengenalan apapun itu, mau bikin pengenalan tentang classroom atau belajar tentang bahasa belajar tentang networking, atau misalnya ingin ngajarin tentang cara membuat game drag and drop misalnya, pakai Scratch, pakai Unity misalnya, atau pakai aplikasi yang lainnya, itu boleh. Nah, ini saya lihat kan bahwa kita kan udah di minggu kelima nih komunikasi awal. Jadi sekarang udah mulai ada komunikasi dan sudah memfikskan bahwa kalian sudah dapat mitra gitu. Dan mitranya sudah oke, mau bergabung sama kalian. Nah, minggu ke-6 ini sudah mulai perancangan aplikasi sama gagasan yang akan dibuat. Kalau misalnya mau penyuluhan, ya berarti harus dibuat penyuluhannya seperti apa. Kalau mau membuatkan web untuk mitranya, silakan gagasan web seperti apa yang akan kalian buat. Seperti itu. Terus nanti di minggu ke selanjutnya ya, ini berkaitan proposal, semuanya bisa di sini sekalian. Setelah komunikasi langsung dibuatkan proposal. Nah, baru nanti pembuatan aplikasinya itu di minggu ke-7 setelah UTS. 8 ya, kalau setelah UTS itu. Nah, itu baru udah mulai running. Dan nanti presentasi di minggu ke-12 dan minggu ke-13. Pembuatan laporan akhir itu pada saat UAS terakhir. Jadi UAS kalian itu laporan yang sudah jadi. Nah, laporannya di sini. Nih, ini nih. Kalian klik. Nah, ini template contoh proposal tugas besar mahasiswa saya tahun lalu. Kelihatan nggak? Ini template-nya. Terlihat? Nggak ya? Saya liatin. Ibu, pembuatan laporan akhir itu jatuhnya LPJ apa proposal kita tadi, Bu? Proposal yang kalian awal tapi dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan serta dokumen dokumen pengesahan mitra juga diinputkan juga. Oh iya, siap. Jadi, nah ini saya perlihatkan kalau mau lihat. Nanti kalau misalnya ada yang mau lihat beberapa contoh tugas sebelumnya juga boleh kalian nanti WA saya nanti sampai saya dikirim di grup. Tapi kalau ini template, terlihat nggak? Kalian kayaknya belum download deh template-nya nih, jadi nggak tahu. Nih, kalau udah lihat ini, pasti kalian tahu apa yang harus dikerjakan. Sudah, Bu. Udah. Nah, udah kalau udah ada ini lebih leluasa. Tapi tetap materi jalan setiap minggu. Tugas-tugasnya jalan. Nah, ini. Saya kecilin aja ya, biar kelihatan semua. Nah. Nanti kalau sendiri ya sendiri. Kalau ada tim dilengkapi, nama ketuanya siapa, nama kelompoknya siapa.
terus judul kegiatannya apa. Ini kosongkan aja dulu bidang kegiatan kalau misalnya, karena ini ada kode-kodenya ya. Kalau mau bidang kegiatan misalnya PKM penyuluhan, PKM misalnya pembuatan aplikasi, nah itu di sini aja. Terus siapa ketua pelaksananya dari kelompok kalian kalau ada. Kalau nggak ada langsung aja nama kalian. Anggotanya nggak ada berarti ini anggotanya hapus. Kalau misalnya anggotanya ada 5 ya kalian bikin ada 5 nama nanti. Siapa dosen pendampingnya, nama saya aja di sini ya. Nama saya. Nah, nanti saya bagian IDN saya sama alamat rumah. Nah, biaya kegiatan kosongkan dulu, atau kalau mau ikut yang InnoVillage silakan masukkan yang InnoVillage. Nominalnya. InnoVillage berapa ya kemarin Akbar? Kalau 100 besar 25 juta, Bu. Maksimal. 100 besar. Oh, oke. 25 juta. Iya, Bu. Yang minim ada, yang lebih kecil ada? Nggak ada, Bu. Pokoknya enggak, maksudnya maksimal pengajuan di ACC-nya 25 juta, Bu. 25 ya, oke. 25 juta. Berarti maksimum umurnya di sini tulis 25. Tapi kan kalau kayak penyuluhan 25 juta mungkin harus dipikirkan untuk apa aja, karena nanti ada RAB-nya juga di sini. Nanti kita menghitung pembiayaan juga ya. Nah, ini nanti kan boleh lihat kan di sini. Ini ikuti aja. Ini diikutkan saja semua ini. Nanti ini mengikuti, tapi kalian ikut template ini aja. Daftar isi, daftar gambar kalau ada, daftar tabel. Nah, ini baru kalian buat uraian kenapa, kasih alasan latar belakang kalian misalnya mengikuti InnoVillage gitu ya, dasarnya apa. Nah, kalian ceritakan di pendahuluan. Terus masalah apa yang ada di sana sehingga kalian perlu meneliti dan menghasilkan tujuan apa nanti yang akan kalian dapatkan gitu ya dari project ini, dari Abdimas ini. Nah, terus dari Abdimas yang sudah kalian kerjakan ini, dari PKM ini, temuan apa yang kalian targetkan ya, sehingga menjadi kontribusi bahwa misalnya Akbar bikin apa kemarin? Pengusulannya apa? Bu, apa ya? Clove E, Bu. Clove E, solusi cerdas penanaman cengkeh dengan IoT. Nah, boleh ditampilkan nggak proposalnya, Akbar? Kan sudah dikirim kan? Belum dikirim sih, Bu, tapi ini ada proposalnya, Bu. Coba di-present aja, biar temennya lihat. Bentar, Bu. Download dulu, Bu. Oke. Nah, sambil menunggu. Nanti ada tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka ini menguraikan. Tinjauan pustaka ini nanti menguraikan tentang apa yang diperoleh ya dari hasil observasi kita. Nah, nanti kita cari landasan teorinya itu dari mana acuannya, gitu ya. Nanti baru diterapkan pada bentuk proposal PKM. Jadi tinjauan pustaka ini bukan kumpulan teori, tapi lebih ke rangkaian hasil yang sudah dikenali ya, dan mempunyai suatu alur pikir kayak ada flowchart-nya itu, sehingga nanti bentuk progresnya itu seperti apa gitu. Nah, ini menjadi salah satu bagian ya dari PKM kalian, karena ini adalah salah satu landasan ilmiah ya dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau yang diteliti, atau biasa dikenal dengan state of the art. Jadi landasan awal kenapa kalian ambil ini. Kalau misalnya tadi Akbar sudah bisa ditampilkan? Lagi download, Bu, di WA. Oke, nggak apa-apa. Sama saya lanjutkan lagi ya. Harus ada tinjauan pustaka ya. Terus yang kedua, selain ada tinjauan pustaka, harus ada metodologi penelitian. Sambil nunggu Akbar, saya tampilkan lagi yang template kita. Metodologi penelitian kalian pasti sudah belajar kan? Metode seperti apa yang akan kalian gunakan untuk penelitian kalian gitu ya. Jadi bagaimana tahapan-tahapan penelitian yang akan kalian kerjakan. Prosedurnya seperti apa yang diinputkan, outputnya nanti apa, terus capaiannya itu apa, gimana cara ngumpulin datanya gitu ya, atau bagaimana kalian mengumpulkan hasil dari riset kalian. Metode survei yang digunakan, kalau misalnya pakai kuesionernya dikumpulkan. Nanti pada saat kalau misalnya penyuluhan ya, bikin kuesioner untuk kepuasan audiens ya.
kepuasan peserta dari hasil penyuluhan yang sudah kalian buat. Silakan nanti contoh kuesioner, kalau misalnya kalian nggak dapat, boleh tanya sama saya. Ini udah ada, Bu. Oh, alhamdulillah. Udah mau tampilkan? Silakan saya stop yang saya, silakan yang Akbar ditampilkan. Kita lihat yang InnoVillage yang kelompok Akbar, mudah-mudahan bisa diterima ya yang kelompok Akbar ini, dapat dari kelas kita salah satu ada yang mewakili. Ini Bu, solusi cerdas tingkatkan kualitas cengkeh berbasis IoT. Oke, bisa diperbesar nggak? Jadi full halamannya. Oh, jadi 1 ya, Bu. Ini jadi 2 halaman. Coba di 100, ukurannya jadi 100 halaman. Di full kan. Soalnya nggak kelihatan. Ini sudah 1, nggak bisa 2. Ini aja nih, ukuran di bawah tuh, Akbar. Ukuran ini. Nah, itu diperbesar aja jadi biar dia jadi 1 halaman, jadi lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi bisa nggak? Nah, cukup deh. Pelan-pelan aja scrollnya, Akbar. Latar belakangnya, Bu. Kan sama nih ya. Latar belakangnya coba dijelasin singkat aja, Akbar. Oh, ini latar belakangnya itu pokoknya kan ada suatu desa yang tanaman cengkehnya itu sebenarnya berkualitas dan bagus, tetapi kasusnya karena pengairannya kurang dan juga pengaturan pH-nya kurang. Sumber air sama tempat penanamannya itu jauh, jadi untuk pengairan itu agak lama. Nah, akibatnya interval waktu panennya itu jadi lama. Nah, itu tuh semakin lama interval panen kan semakin buruk kualitas dari cengkehnya. Nah, akhirnya masyarakat di situ tuh menjualnya itu dengan kualitas yang seperti itu. Akhirnya ekonomi mereka tuh jadi kurang, Bu, karena gini, harganya tuh jadi murah. Ya. Nah, terus dikarenakan itu, makanya mau ngambil IoT ini. Jadi dia tuh untuk melakukan penyiraman otomatis, Bu, untuk memotong interval waktunya, Bu. Karena jarak sumber air ke kebunnya itu agak jauh. Dan lokasinya ini benar-benar di pedalaman, Bu. Nggak ada sinyal HP. Gitu-gitu. Makanya diangkatlah judul ini, Bu. Oke, bagus ya. Nah, lanjut. Latar belakang ya. Itu latar belakang ya, paham ya? Yang lain kalau ada yang mau tanya nanti boleh dicatat aja dulu pertanyaan di kolom chat, nanti kita bahas sama-sama. Next, setelah pendahuluan latar belakang, nah baru kita identifikasi masalah tadi. Tadi sebenarnya masalah yang udah dibahas sama Akbar itu sudah ya. Jadi masalahnya apa tadi? Sumber air yang jauh kan gitu ya, debit air yang kecil kan gitu ya. Terus tidak adanya sinyal. Dan tidak ada pengontrolan debit air. Itu boleh disampaikan di identifikasi masalah. Terus selanjutnya? Gambaran umum. Gambar umum untuk sosial project-nya. Gambaran umumnya mau buat apa nih kan gitu ya? Iya. Akhirnya diceritain bahwa jadi project-nya dibuatlah. Nah, ini usulan solusinya, Bu. Mengembangkan IoT untuk proses penyiraman tanaman cengkeh. Jadi petani nggak perlu lagi datang ke sawah. Terus membangun saluran air yang mendistribusikan air dari mata air menuju sawah. Terus menggunakan alat pengukur pH, yaitu soil analyzer, dan juga nih kurang satu nih sensor pH tanah melalui Arduino, dan nanti di outputkan. Itu ya, jadi ada 3 ya tujuan solusinya ya. Membuatkan aplikasi, membuatkan tools IoT-nya dalam bentuk sensor tadi kan gitu ya, untuk agar dia bisa nyiram otomatis ya, gitu. Iya, Bu, bisa nyiram otomatis juga, Bu. Oke. Ini sebenarnya nggak harus buat cengkeh ya, karena kalau cengkeh saya rasa kan besar ya itu ya, Akbar ya. Iya, Bu. Biasanya kalau untuk ruang lingkup kecil boleh taman RT, taman RW, itu boleh diajukan juga. Saya udah pernah deh mahasiswa saya tahun lalu bikin yang kayak gini, tapi dia untuk lingkup yang RT. Jadi untuk taman di sekitar RT dia juga sama membuatkan alatnya juga. Ibu, makanya ini pendanaannya kemarin mentok di 19, Bu, karena supaya agak besar tuh, Bu, paling nggak bisa ya nyakup 5 pohon, paling nggak pilot projectnya lah, Bu, pilot projectnya. Oke. 5 pohon, karena kalau 1/4 hektar dana yang paling besar itu untuk water pumpnya, Bu, bisa sampai 4 juta water pumpnya. Iya, makanya itu harus dipikirkan. Tapi nggak apa-apa, kita kan researchers, bukan bagian untuk membuat si alatnya, tapi kita lebih ke ide untuk keilmuan. Jadi untuk pilot project cukup ya 19. Iya, Bu. Nah, terus lanjut
Ini proses pelaksanaannya mengurus administrasi desa, izin ya, izin legalitasnya. Terus membeli bahan yang akan digunakan, oke. baru pengimplementasian, Implementasinya, SDM-nya, penyiapan Iya. coding, safety knowledge ya, manajemennya, ini pembangunan aplikasinya lah ya, seperti itu implementasi. Iya, Bu. Terus ada pengamatan. Ini jadi di sana nggak full 40 hari, Bu. Jadi di sana tuh misalnya cuma seminggu doang ngebangun, nah sisanya tuh kita tinggal, terus kita amati melalui aplikasinya atau melalui displaynya. Nah setelah itu nanti 4 hari terakhir atau 2 hari terakhir baru berangkat lagi ke sana untuk mengawasi secara langsung. Oke. Jadi ini dari sisi untuk testing lah ya, pengamatan itu. Nah ini untuk timeline-nya kalian buat juga. Oke, lanjut. Oke, ini tugas proyeknya ya. Iya, Bu. Tugas dalam tim, terus ini harusnya roadmap, Bu, cuma roadmapnya yang proposal ini yang dikirim ke saya, proposalnya belum roadmapnya belum diperbaiki. Oke, jadi nanti roadmapnya harusnya lebih map ya. Iya, Bu, jadi ada 2020, 2021, 2022, 2023, di 2020. Ini masih satu ini aja, masih satu map. Iya, Bu. Nanti boleh dikembangkan nanti berikutnya. Iya, kurang ini doang. Aspek berkelanjutan. Nah, selanjutnya gitu, ini perlunya buat apa kan gitu ya? Ya, Bu, mengembangkan potensi yang dimiliki desa, terutama sektor cengkeh. Jadi mereka tuh bisa menanam cengkeh lebih cepat, gitu, memanen lebih cepat dan berkualitas. Dengan bantuan teknologi ya, ya karena Bu, airnya terjaga kan gitu. Iya, Bu, soalnya di sana tuh kasusnya itu, Bu, dia rumahnya tuh jelek-jelek gitu, Bu. Padahal kan cengkeh itu mahal gitu kan, Bu. Kenapa mereka tuh penghasilannya justru kecil, justru tidak sejahtera. Kesejahteraannya ya. Nah, ternyata dikarenakan kualitas cengkeh yang dijual. Bagus. Nah, ini mungkin untuk RAB-nya ya. RAB itu rencana anggaran biaya. Nah, ini boleh. Kalau ini kan memang betul-betul real nanti penggunaannya. Nanti kalau kalian sendiri yang kalian perlukan, nah anggaran biayanya silakan kalian tulis di sini apa aja. Kalau misalnya untuk pelatihan, misalnya bandwidth-nya, atau misalnya untuk apanya, atau untuk sertifikat segala macam itu boleh kalian buatkan. Lihat contoh yang sudah ada. Oke, lanjut. Next. Nah, ini lampiran-lampiran ya. Pada saat kalian tanya jawab, kalau misalnya nggak ketemu langsung, misalnya komunikasinya menggunakan Meet, di screenshot aja Meet-nya, hasil komunikasinya. Kalau ada recording sedikit juga boleh. Terus lanjut, ini kondisi desanya, terus lampiran pelaksanaan di komunikasi awal itu harus ada juga. Termasuk yang tugas sekarang ya, komunikasi awal yang kemarin itu harus ada fotonya juga. Ini Bu, ladangnya. Oh, ini ladangnya. Ya mungkin kayaknya perlu teknik pertanian yang cukup baik agar hasil cengkehnya menjadi lebih baik. Ini mungkin tekniknya belum sempurna. Ini sumber mata airnya cuma segini, Bu. Banget ya? Iya, jauh. Udah, Bu, habis. Oke. Nah, nanti kalau di PKM yang ini ininya dilampirkan ya. Saya lihatin deh. Yang punya mahasiswa saya sebelumnya, tugasnya itu ada nih. Misalnya ini ya, misal. Saya tampilkan sedikit. Ada yang mau tanyakan yang lain nggak? Sambil saya tampilkan. Ada yang mau bertanya yang lain? Jadi nanti kalian pelaksanaan di lapangan memang real seperti ini. Jadi ya mau nggak mau belajar untuk bisa terjun langsung ke masyarakat. Dengan cara ya kita belajar dari sekarang gimana cara berkomunikasi, bagaimana beretika, gimana cara menghitung honor dan segalanya. Nah ini contohnya ya. Nah nanti tampilannya seperti ini. Ini contoh tugas mahasiswa sebelumnya. Dia buat website, menyempurnakan website di salah satu SMA ya.
Nah ini, dia buat. Nah ini halaman pengesahannya, halaman pengesahan yang tadi saya awal. Kita tadi sudah sampai bawah ya. Nah ini lebih ke surat keterangan dari lembaga tadi, lebih ke perjanjian PKM tadi ya. Kalau mau pakai kop boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini terlihat nggak sama kalian? Atau kecil? Terlihat Bu, terlihat. Lihat ya, ini saya gedein. Gede banget lagi. Nah ini untuk perjanjian PKM-nya tadi. Ini kan tadi ya, bahwa kita misalnya kalian kerja sama-sama siapa, terus siapa bekerja sama dengan siapa, dengan pembuatan apa gitu. Terus kalian sebutkan siapa nama ketua, anggota tim, segala macamnya. Ini daftar isi, abstrak, pendahuluan, kalian ceritain tadi sama seperti yang dibahas sama Akbar. Tujuannya apa, outputnya nanti apa yang diharapkan. Berarti outputnya di sini dia mengharapkan ada apa hal positif ya dari yang sudah kalian miliki yang bisa di-share. Nah ini ditujukan pelatihan ini buat siapa, kegunaan buat siapa, detail program. Lokasinya di mana, sasarannya, kondisi perekonomiannya, metodenya seperti apa, persiapan, pelaksanaan kegiatan, ceritain, dijabarkan, evaluasi, terus laporan. Nah ini penjadwalannya dari bulan apa sampai bulan apa kalian kerjakan. Terus ini anggaran biaya. Nanti kalau mau yang ini saya bagi aja di grup ya, kalau ada yang perlu. Boleh, Bu. Ini lampiran untuk daftar anggota kelompok. Identitas dirinya siapa, riwayat pendidikan, 5 tahun terakhir. Ini nanti per orang ya. Kalau misalnya kalian ada 3 kelompok ya, berarti harus ada 3 yang kayak gini. Udah, gini aja. Ini antara judul dengan isi kok berbeda ya. Ini membuat website tapi dalamnya berbeda. Ini harusnya ini nih, penyuluhan penggunaan. Oke, sebentar saya izin. Sebentar. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah ini contohnya. Nah ini ya, latar belakangnya apa? Sama sih seperti persis tadi yang ini, kegunaan program, detail program, ruang lingkup. Nah ini penggunaan gadget pada anak, gambaran masyarakat. Ini kayaknya kemarin contohnya ini kurang ini deh. Metode pelaksanaan program, persiapan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, pembuatan laporan. Ini jadwal, sama seperti tadi. Oke.
Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa tugas materi nggak ada yang inilah ya, kalian bisa mengikuti insya Allah. Cuman lebih ke tugas besarnya dicicil dari sekarang biar nggak terlalu banyak nanti di akhir pada saat kalian mengerjakan. Ya, seperti itu. Ada yang tanyakan lagi nggak? Kalau udah cukup, kalian boleh buka modulnya, dikerjakan kuisnya. Jangan lupa activity compliance-nya. Nanti di minggu ini berarti final proposal ya. Minggu depan itu masih kita bahas tentang proposal juga. Dan UTS-nya nanti saya belum pastikan untuk berbentuk ada tertulis kah ataukah by online kah atau nanti lebih ke review tugas. Nanti saya kabari selanjutnya untuk UTS. Karena UTS kita mungkin 2 minggu lagi ya. Review tugas aja Bu, nggak usah UTS Bu. Siap. Saya usulkan. Saya sih lebih cenderung ke review tugas kalian ya. Jadi nanti laporan kalian itu jadi UTS kalian lah, seperti itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya ajukan, tapi saya belum nggak janji. Karena kan kita tim grup dosennya nggak 1 orang, ada beberapa orang. Ada yang lainnya? Cukup? Kalau cukup, boleh saya akhiri perkuliahannya hari ini. 25 orang. Boleh dinyalain kamera semua. Saya mau screen capture izin ya untuk kehadiran. Wah, masih semangat ya daringnya? Harus semangat. Nggak boleh mas-masan. Harus semangat. Dijadiin mencari ilmunya adalah ibadah, diniatkan. Semoga dapat pahala yang berlimpah, dapat ilmu, dan jadi kebanggaan orang tua kalian. Insya Allah, amin. Oke, screen capture 1, 2, 3. Oke, yes. Oke, dah. Gitu aja nanti sama saya di screenshot ini. Nanti kalau perlu ini reminder saya masukkan ke grup untuk contoh LMS-nya biar kalian bisa lihat proyek-proyek dari kakak kelas kalian sebelumnya. Oke, saya izin pamit untuk pertemuan hari ini. Saya stop dulu recording-nya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat buat kalian dan bisa melanjutkan untuk mata kuliah keprofesian kita. Tetap semangat, jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, makan yang sehat, jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Oke? Semuanya saya akhiri perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.